Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Repa Padilah dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu, di sini saya akan memaparkan materi tentang aksiologi. Teman-teman, aksiologi itu tidak lepas dari ontologi dan epistemologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu merupakan 3 pilar dalam filsafat ilmu. Nah, di sini saya akan membahas tentang aksiologi. Apakah teman-teman tahu apa sih aksiologi itu? Nah, aksiologi menurut epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan logos. Aksios artinya nilai, dan logos artinya teori. Dalam kata lain, aksiologi merupakan teori nilai. Menurut Bramel, aksiologi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moral conduct, yaitu melahirkan etika. Yang kedua ada aesthetic expression, yaitu melahirkan keindahan atau estetika. Yang ketiga ada socio-political life, yaitu membahas tentang kehidupan sosial politik. Nah, nilai di sini melahirkan norma. Norma melahirkan 2, yaitu norma umum dan norma khusus. Norma khusus yaitu dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat mutlak. Lalu ada norma umum yang melahirkan 4, yaitu kebiasaan, hukum, etiket, dan moral. Nah, di sini etiket tidak sama dengan etika. Maksudnya sama, cuma beda gitu. Kalau etiket mah terhadap kesopanannya, kalau etika mah terhadap tindakannya. Nah, lalu ada moral. Moral di sini ada amoral dan ada immoral. Maksudnya ada moral yang baik dan ada moral yang tidak baik atau jahat. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide. Oleh karena itu, aksiologi bersifat abstrak. Nah, mengapa demikian? Apakah teman-teman ada yang mengetahui mengapa aksiologi bersifat abstrak? Nah, karena nilai atau ide itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Hanya bisa dirasakan baik atau buruknya, bukan benar atau salahnya. Karena setiap individu itu memiliki penilaian yang berbeda. Bisa jadi perilaku di kota A ini benar, tapi bisa jadi juga perilaku yang di kota A benar itu di kota B bisa salah. Karena setiap individu atau setiap daerah mempunyai tadi norma atau penilaian yang berbeda. Lalu, aspek aksiologi itu pada dasarnya materi atau sesuatu yang mengandung nilai. Pada dasarnya, teori nilai dalam filsafat ilmu mengacu pada etika dan estetika. Etika atau disebut juga sebagai filsafat moral atau moral filosofi berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak, yaitu dari kata mos atau morse, artinya watak, perilaku, tingkah laku, dan bagaimana cara hidup. Etika deskriptif itu menjelaskan, menguraikan tentang pengalaman moral dari norma-norma atau konsep-konsep etis secara deskriptif. Nah, yang kedua ada etika normatif atau disebut juga etika filsafat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, idealisme etis, yaitu hal-hal yang menekankan bahwa mereka percaya adanya skala nilai atau aturan-aturan atau norma-norma untuk bertindak.
biasanya lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat spiritual atau kerohanian daripada hal-hal yang menekankan pada keberadaan atau indrawi. Lalu ada deontologisme etis, yaitu hal ini menekankan pada baik buruknya tingkah laku seseorang. Tingkah laku seseorang akan baik jika sesuai dengan norma yang baik. Teori teleologisme menekankan pada unsur nilai. Sesuatu yang baik akan lebih baik jika hasilnya lebih banyak untung daripada rugi. Untung dan rugi ini diukur dari indikator kepentingan manusia. Yang selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme ini menekankan manusia untuk menikmati kenikmatan. Puncak kebahagiaan itu adalah kenikmatan. Lalu ada utilitarisme, menyatakan bahwa ilmu itu orientasinya untuk masyarakat banyak. Yang terakhir yaitu ada metaetika. Metaetika merupakan suatu kajian analitis terhadap etika. Lalu yang terakhir dari materi aksiologi ada estetika. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu mempertanyakan atau mengungkapkan tentang ruang lingkup, nilai-nilai, lalu keindahan, lalu pengalaman, lalu tentang kesenian atau seni dalam hidup manusia.